Kita bertemu lagi untuk mengadakan ibadah pada sore hari ini. Kita boleh bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang setiap hari dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menghadapi kehidupan ini dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai kebaktian pada sore hari ini, meskipun saudara-saudara kita menyaksikan dari rumah. Tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, untuk memberikan syukur kita kepada Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, kita pujikan pujian ini. Kehidupan ini, jalan mana yang harus
dan percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kerinduan hati kami Engkau Bapa, sungguh baik Tuhan. untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas mujizat-Mu Tuhan, yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih biar kami boleh bertahan dalam tekanan ini Tuhan. Di tengah wabah corona Tuhan, mungkin menyerang Tuhan ekonomi kami, kesehatan kami, tapi kami yakin dan percaya janji-janji-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu, pemulihan-Mu boleh terjadi di setiap jemaat-Mu Tuhan. Jemaat GBIS Bukit Zaitun yang selalu merindukan akan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebagai bukti ucapan syukur kami Tuhan, kami akan mulai ibadah pada sore hari ini Tuhan. Biar kuasa otoritas-Mu menguasai setiap hati kami, menguasai pikiran kami Tuhan. Biarlah hati kami selalu mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dalam setiap kehidupan kita ada selalu tantangan, tapi tidak lupa kita mengucap syukur, sebab apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Tak syukuri uripku ing astane Gusti. Amin. Uripku ing astane Gusti. Hati seneng ya terus padha ngabekti. Gusti Yesus tansah paring panghiburan. Ayem tentrem sakabehing panguripan. Tak syukuri uripku ning astane Gusti. Amin Tuhan. Hati seneng ya terus padha ngabekti. Gusti Yesus tansah paring panghiburan. Ayem tentrem sakabehing panguripan. Gusti Yesus biasanya selaminya. Amin Tuhan, inilah kerinduan kami. Gusti Yesus tansah selapujo. Gusti paring urip kerapan arep-arep. Gesang langgeng Gusti Yesus kang paringi. Gusti Yesus biasanya selaminya. Amin Tuhan. Gusti Yesus tansah selapujo. Gusti paring urip kerapan arep-arep. Gesang langgeng Gusti Yesus kang paringi. Gesang langgeng Gusti Yesus kang paringi. Gesang langgeng Yesus kang paringi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin Tuhan. Inilah rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun sana sini tapi kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan selalu dapat kemenangan. Amin saudara. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah tetapi walau sana sini situ pusing.
kita dapat menghadapi semua karena kita bertahan dalam kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Sebab Tuhan telah bersama. Tuhan yang menopang kita di saat kita memerlukan Tuhan. Puji Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Di tengah badai dengan kekuatan yang berlimpah sampai dapat pada Yesus selalu Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku tenangkan jiwaku. Untuk setiap tangan Tuhan yang selalu menopang kami, yang selalu menuntun kami. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami dapat menghadapi semua Tuhan.
Walau di tengah tantangan dan badai Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami dapat bertahan semua karena kasih kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengucap syukur untuk setiap hari, setiap saat kami boleh bersyukur Tuhan atas kasih kuasa dan mukjizat-Mu Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bahwa firman-Mu Tuhan jadi rema buat kami, yang selalu mengingatkan kasih kami kepadamu Tuhan, yang selalu mengingatkan kami untuk selalu berharap kepadamu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya rancangan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami, kasih-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Salam. Ya, selamat sore buat Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali, walaupun sekalipun melalui tayangan ini. Bapak Ibu, lama kita tidak berjumpa, tetapi hari ini kita masih dengan cara apapun, itulah kecanggihan hari-hari ini, sehingga kita boleh tetap bisa bertatap muka. Salam buat Om Lo yang luar biasa, sekalipun sudah memasuki usia mungkin saat ini sudah 92 ya Om ya kayaknya ya, tetapi Tuhan masih memberkati dan menyertai, memberikan umur panjang sehingga bisa menikmati dan jadi berkat buat kita semua. Sesuatu yang luar biasa. Terima kasih dari kami juga, keluarga besar Pati Plan Kasih, keluarga juga diberkati Tuhan, menyampaikan salam buat jemaat Tuhan yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh yang ada di Wonorejo Gang 2 ini. Sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Kesempatan ini saya akan menyampaikan suara hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Karena sekalipun hari-hari ini adalah kita masih dalam menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 ini, semua merupakan tatanan kehidupan. Bahkan cara kita beribadah pun sedianya yang kita bisa mungkin setiap Sabtu bisa berkumpul, bisa beribadah memuji, tetapi mungkin saat ini mungkin sudah 5 bulan kita tidak ada untuk kesempatan untuk bisa bertemu. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, sesuatu yang luar biasa. Situasi boleh membatasi, tetapi kita punya Tuhan kuasanya, Tuhan juga yang tidak terbatas. Dan pertemuan hari ini dengan didukung dengan sebuah media yang bisa juga tidak terbatas pada hari ini. Untuk itu saya tidak berlama-lama, dengan singkat aja saya akan menyampaikan apa mau Tuhan di hari-hari ini. Tema yang saya angkat hari ini adalah segenting apapun kuasanya itu nyata. Dan kami akan mengajak Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan itu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 mulai ayat pertama. Dalam perikopnya ditulis adalah kapak timbul mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekat ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai ke sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman.
Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang kita baca sesuatu yang tidak mungkin. Hal itu terjadi dengan sekonyong-konyong, tiba-tiba. Dan mereka tahu pertama, satu kebutuhan yang begitu urgen, yang mendesak. Karena dikatakan tempat ini kecil dan akan membangun sebuah tempat yang lebih layak, yang lebih besar. Pada saat mereka mulai melakukan untuk suatu perubahan, untuk diinginkan yang dimau, tetapi mata kapak itu lepas dan hilang. Maka di sini inilah yang terjadi di mana kita hidup hari-hari ini. Kita mungkin tahun 2020 kemarin mencantangkan sebuah planning, sebuah gagasan, ide, goal setting, dan lain sebagainya. Tetapi memasuki bulan Maret yang namanya corona membuat kita mungkin porak-poranda. Tatanan itu masih kita rasakan sampai hari ini. Banyak hal yang berubah. Ini yang dikatakan seperti dalam cerita pembacaan firman Tuhan tadi, mungkin mata kapak yang lepas sehingga hilang, sehingga memutus satu harapan, menghentikan satu tindakan, dan yang terjadi mungkin adalah panik. Hal yang sama mungkin hari-hari ini corona membuat hal itu. Tetapi percayalah, mari kita masih mendengar suara Tuhan melalui abdi Allah. Kita punya seorang gembala, kita punya seorang pendeta, kita punya rohaniawan, mungkin senior kita yang katakan, atau kakak-kakak, bapak-bapak rohani kita. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita harus berkomunitas, bergereja, supaya kita mendengar ada suara kenabian yang bisa dikatakan untuk mendorong, menguatkan, membawa, mengarahkan kita tetap bisa mengiring Tuhan. Apa yang hilang dalam hidupmu hari-hari ini dan apa masalahmu, masalah hidupmu hari ini? Mungkin kita seperti dalam kisah cerita tadi, tapi hari ini yang hilang, Tuhan sanggup memulihkan hal-hal yang menjadi hak kita, hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin terampas oleh orang lain, mungkin terampas oleh keadaan, situasi. Mungkin itu hal seperti hal-hal bencana, musibah, dan lain sebagainya. Seperti hari-hari ini, itu merampas hak-hak kita, serasa hilang. Tetapi percayalah, berita baik hari ini untuk kita mengetahui kondisi keadaan kita, sehingga setiap situasi itu bisa menjadi pijakan, bahkan loncatan untuk kita tetap setia mengiring Tuhan. Solusi yang dilakukan adalah datang ke abdi Allah, kepada Tuhan. Hal yang sama hari ini saya berharap dalam situasi hari ini yang dikatakan COVID-19 ini. Ayo kita tetap berserah, berharap, berdoa kepada Tuhan. Dengar suara kenabian, dengar firman Tuhan melalui berbagai hal, sehingga menguatkan, mendorong iman kami. Jadi yang pertama, kita harus tahu situasi di mana kita ada, sehingga ini membuat acuan, pijakan. Kita bukan lemah, tak berdaya, tetapi justru melompat. Segala situasi hari-hari ini menjadi pijakan, dorongan untuk kita justru mencari Tuhan, sehingga tidak ada yang terhilang. Memang pekerjaan si jahat, mengatakan Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri, merampas, dan membinasakan. Tetapi firman Tuhan itu berkata dengan tegas, aku datang supaya mereka memperoleh hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Kita tetap percaya pada penyertaan janji Tuhan, firman Tuhan ini, supaya dalam hidup pada situasi apapun kita tetap eksis, bahkan bisa berdampak.
Yang kedua, yang saya inginkan hari ini adalah kita mendapat Tuhan. Apa itu janji Tuhan anak kita? Ketentuan Tuhan dalam Ulangan 28 dikatakan, engkau di atas, bukan di bawah. Tuhan Yesus sudah melakukan di atas kayu salib. Percaya atau tidak, Tuhan sudah melakukan itu. Ia yang kaya rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Amin. Percaya atau tidak, pada situasi apapun, janji firman Tuhan tetap, dan Tuhan sudah melakukan akan hal itu. Saya tidak panjang, tetapi dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan, isi hati Tuhan ingin sampaikan, kuasanya tidak perlu seketing apapun, kuasanya tetap nyata. Dengan dasar firman Tuhan hari ini, mata kapak yang hilang terlepas, tercebur di air, mata kapak yang terbuat dari besi itu bisa mengapung kembali, dan hak kita adalah mengambil untuk kita bisa menjalankan suatu kehidupan mengiring melayani Tuhan tetap dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Komunikasi, minta doa kepada hamba-hamba abdi Allah pada saat mereka terjadi kepanikan. Abdi Allah Elisa yang memberikan tuntunan. Pentingnya perlunya tetap kita berkomunitas pada suatu hari ini. Mungkin gereja, cara ibadah kita tidak bertemu. Jangan sampai memutus hubungan dengan rohaniawan kita, pendeta, gembala kita. Tetap komunikasi supaya iman kita tetap bisa tumbuh dan kita bisa lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan hal yang tidak terbatas akan tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur kepadamu oleh kasih anugerah-Mu pada hari ini. Melalui tayangan ini adalah tayangan yang tak terbatas. Kami tetap percaya kuasa-Mu tidak berubah, akan tetap memberkati dalam hidup kami. Isi hatimu, kebenaran firman sudah Kau sampaikan. Sungguh-sungguh bahwa Tuhan tetap peduli dalam kehidupan kami. Sehingga pada situasi apapun, COVID-19 hari ini serasa menghentikan, tetapi hari ini kami dipacu, mata hati kami dicelekkan bahwa Tuhan yang tidak terbatas luar biasa, sesuatu yang tidak mungkin, dan hak-hak kami dikembalikan, sehingga kami bisa menikmati hidup bersama-Mu dengan berkat-berkat-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih, berkati kami semua, bahkan yang sudah mendengar dan melihat, dan gembala sidang Omlo di tempat ini yang sudah Kau percayakan juga. Tuhan semakin memberkati di usia-usia yang sudah begitu tua Tuhan, tetapi Omlo masih semangat dan bergairah. Tuhan memberkatinya. Terima kasih buat kami semua yang sudah mendengar. Pasti engkau diberkati oleh Tuhan, dan engkau bisa memuliakan Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih keselamatan oleh putranya Yesus Kristus, damai sejahtera, kesuksesan, keberhasilan oleh persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Jemaat yang sudah diberkati kebenaran firman Tuhan, beri kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan tetap baik, Tuhan tetap memelihara dalam kehidupan kita yang luar biasa. Tuhan selalu memberi kasih anugerah
Bila kita sudah diberi kasih anugerah itu, walaupun ada tantangan, percobaan yang kita hadapi, tetap hati kita tenang. Tetap kita bisa memuji dan tetap kita bisa mengucap syukur bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Ini ada pengumuman gereja dari GBIS Bukit Saitun. Kita akan menghimbau jemaat gereja GBIS Bukit Saitun. Satu, himbauan dari pemerintah Kota Surabaya dan gereja pusat. Kita masih ibadah online. Dua, jika keadaan sudah membaik, GBIS Bukit Saitun akan memberi kabar untuk semua jemaat kapan ibadah dibuka dengan protokol kesehatan. Ibadah new normal nanti kita akan memberitahu semuanya bagi jemaat gereja GBIS Bukit Saitun, dan semua jemaat harap tenang dan tetaplah berdoa kepada Tuhan bagi Kota Surabaya, bagi gereja-gereja seluruh muka bumi ini, supaya Tuhan selalu turut bekerja, Tuhan selalu campur tangan, dan Tuhan akan memulihkan semuanya. Puji nama Tuhan. Dan ibadah gereja GBIS Bukit Saitun online diadakan 1 bulan sekali, dan pelayanan Tuhan akan diberi jadwal. Puji nama Tuhan. Biar Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan pujikan takkan habis kasih setiamu bagiku Tuhan. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat Bapak Pendeta Markin untuk menutup kebaktian pada sore hari ini. Di akhir tayangan dan khotbah hari ini, biarlah semua jangan pada situasinya, tetapi pada janji Tuhan. Tuhan yang tidak terbatas akan mampu dan tetap memberkati hidup. Karena keinginan Bapa adalah lebih senang Bapa itu memberkati kehidupan anak-anaknya dan kita semua. Sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun saudara berada, tetap dengan iman percaya Tuhan hadir, Roh-Nya tidak terbatas. Dia lebih dekat dari orang yang ada di kanan kirimu saat ini. Arahkan hatimu, angkat imanmu, dan angkat kedua belah tangan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih keselamatan oleh putranya Yesus Kristus,
damai sejahtera, kesuksesan, keberhasilan oleh persekutuan Roh Kudus yang memberkatimu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati katakan amin.